Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa it'adana rabbukum la in sakartum azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dumateng al-mukarram mursid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtar Wahid Mustafa Mukti ingkang senantiasa kami taati dan kami cintai. Dumateng Al-Mukarram Bapak Tasrikul Adib Aziz, pimpinan Khalifatus Siddiqiyah beserta Bapak Khalifatus Siddiqiyah Indonesia yang senantiasa kami taati dan kami cintai. Dumateng pimpinan Wali Talqin Indonesia sekaligus Ketua Organisasi Pemuda Siddiqiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa, Bapak Muhammad Subeki Azhar Sani, ingkang senantiasa kami taati dan kami cintai. Dumateng Ibu Sriama ingkang kami hormati selaku penerima Rumah Syukur Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dumateng Kepala Desa Sumberjo ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Kepala Dusun Sambong Desa Sumberjo ingkang kula hormati. Dumateng pengurus organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai mangganya keimanan dan kemanusiaan yang ingkang kula hormati. Dumateng segenap pengurus organisasi di lingkungan Thariqah Siddiqiyah ingkang kula hormati. Dumateng Ketua PIP Jabang dan segenap anggota serta jajarannya ingkang kula hormati, dan semua undangan yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya kepada kita semua. Kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua. Ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada sang guru besar kita Mursyid Thariqah Siddiqiyah yang telah memberikan ajaran berlian-berlian ilmu melalui ajaran Thariqah Siddiqiyah. Semoga sang guru besar kita Mursyid Thariqah Siddiqiyah senantiasa diparingi umur panjang yang barokah dan kesehatan yang prima. Amin ya rabbal alamin. Keempat kalinya syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara bincang santai kebangsaan menyambut 81 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia Emas bersama keluarga penerima Rumah Syukur Kemerdekaan Layak Undi Siddiqiyah Mimiko Ibu Sriama di Dusun Sambong Desa Sumberjo dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu dan para undangan yang kami hormati, sebelum acara kita mulai pada malam hari ini, marilah acara pada malam ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah 1 kali, doa Nabi Ibrahim 7 kali, dan doa Yadullahi alal jamaah 10 kali. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat, barokah, serta hidayah terutama untuk sang penerima Rumah Syukur. Saya ulangi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر بسم الله الرحمن الرحيم يد الله على الجماعة 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua syair nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Acara yang ketiga pembacaan Sumpah Jati Diri Bangsa. Acara yang keempat sambutan panitia. Acara yang kelima sosialisasi materi. Acara yang keenam sambutan pemerintahan pihak kecamatan atau desa. Acara yang keenam tanya jawab. Dan acara yang ke-7 penutup. Menginjak acara kedua adalah pembacaan syair sumber kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Dengan berkat rahmat Allah Maha Kuasa, bangsa Indonesia telah merdeka
dengan berkat rahmat Allah Maha Kuasa, bangsa Indonesia telah merdeka. Jangan kamu lupa, Jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Esa. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Esa. Dengan berkat rahmat Allah Maha Esa, berdirilah negara Republik Indonesia. Dengan berkat rahmat Allah Maha Esa, berdirilah negara Republik Indonesia. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Pemurah. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Pemurah. Dengan berkat rahmat Allah Maha Pemurah, kita wajib syukur akanlah nikmatnya. Dengan berkat rahmat Allah Maha Pemurah, kita wajib syukur akanlah nikmatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya mengikrarkan sumpah jati diri bangsa yang akan dibacakan oleh Bapak Ali Wiratno. Dumateng Bapak Ali Wiratno Wekdal kula aturaken. Untuk para hadirin dan undangan, mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah kita bersama-sama mengikrarkan jati diri bangsa bersama-sama bergantian. Sumpah jati diri bangsa Indonesia. Sumpah jati diri bangsa Indonesia. Kami warga negara Indonesia bersumpah. Kami warga negara Indonesia bersumpah. 1. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia 1. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia dimanapun kami berada. dimanapun kami berada. 2. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia 2. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia kapan saja dalam keadaan apa saja. kapan saja dalam keadaan apa saja. 3. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia 3. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia apapun risikonya. apapun resikonya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ali Wiratno. Acara selanjutnya sambutan panitia yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ali Wiratno. Dumateng Bapak Ali Wiratno dalem aturaken. Biasa pemborong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semua. Salam. Dumateng yang terhormat Sohibul Bait Ibu Sri Amah beserta keluarga yang kula hormati. Dumateng pengurus PIK Jatbang Kabupaten Jombang, Jawa Timur ya. Terutama wabil khusus kepada Bapak Udang yang saya hormati beserta jajarannya. Dumateng aparat desa ataupun dusun Sambung, Desa Sumberjo ingkang kula hormati, sesepuh ugi penisepuh dusun Sambung ingkang kula hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kelawan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Nomor 2, syukur alhamdulillah rabbil alamin kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3, syukur alhamdulillah rabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini atau malam hari ini saya kula lan panjenengan sedaya saged bersilaturahmi dalam rangka sedikit sosialisasi daripada PIK Jatbang atau Perkumpulan Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa Indonesia Jawa Timur. Di sini kami mewakili daripada panitia pembangunan rumah syukur, mewakili tengre di panitianya wakil mau. Namun mriki perlu kula sampaikan rumiyin kenalan riyin, enten sing pun kenal kali kula, enten sing dereng. Kula niku kok gawe jasket ngene ya, paling enten sing kaget. Lan mengawan lho cekane cetok, karo sakit sak jasketan. Diani oleh silian kondi. Ngapunten para bapak nggih, disambung kula niku elek-elek ngeten ketua DPR nggih, PCTA atau ketua Dewan Perpimpinan Ranting Kecamatan Pandaan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan Kecamatan Pandaan. Elek-elek ngeten nggih. Mergo winginane niku pas pilihan gak ono sing bagus-bagus gak metu, sing metu kula. Tapi kula ketuane teng mriki Pak nggih. PCTA Kecamatan Pandaan. Niku perkenalan mawon. Hadirin hadirat rahimakumullah, mengenai rumah syukur atau kepanitiaan rumah pembangunan rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni sedikit ya. Perlu teng mriki kula sampaikan pilih pun bolak-balik panitia mesti ngumumno niku paling masalah dana, mesti niku nggih njaluk bantuan tenaga. Wis bantuan apa mawon lah nggih, intine nek panitia kan sambutane ngoten. Tapi temriki sekedhik perlu kula sampaikan pilih enten hal-hal yang mungkin gaib ataupun belum kita ketahui selama ini mungkin ini sedikit sekedhik sugeng rawuh Bapak monggo.
Kalau lanjut nggih, mewakili kepanitiaan daripada pembangunan rumah syukur. Niku pun kalau utara akan boleh sambutan panitia itu mesti padha wae rono-rono. Tapi teng mriki perlu kalau buka sekedhik mungkin kalau piyambak dereng patek napa paham betul, akan tapi selama 10 tahun 11 tahun kalau niku dados PJ ini rumah syukur 11 tahun niki terus menerus di PJ offset juga, dan setelah Kecamatan Pandaan bikin sendiri niku dados PJ ini S3 Kecamatan Pandaan. Dan ini saya pelajari sedikit demi sedikit secara logika damel griya ngeten iki nggih, mempersembahkan rumah syukur ngeten iki secara logika mboten ketemu akal. Semenjak 11 tahun kalau dados PJ. Kenapa? Kadang iso gawe rumah ngeten Pak nggih. Lawange jeding kula niku rowek-rowek. Lho nggih. Nggih Pak, sampai bojo kula aku tak golek tukang dhewe ae sampeyan. Betul masuk akal. Lah perkiraan tiyang niku saged damelaken griya sing indah, mesti iku sing gawe iku mae mesti sugih-sugihan ngoten. Makanya dipikir secara logika niku mboten saged nemokaken. Akan tapi menawi dipun pikiraken secara atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan kita ambil judul daripada pembangunan rumah ini rumah syukur, yang semuanya itu kita bersandar kepada atas nama Tuhan, yaitu nama syukur. Jadi semua kita sandarkan kepada syukur, barang yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau 5.000 tadi omah, nggih niku 10.000 tadi omah. Niku karena semuanya itu yang beraktivitas Kecamatan Pandaan itu semua disandarkan kepada atas nama Sang Maha Kuasa, karena syukur itu nama Tuhan. Jadi kita semua kita sandarkan ke arah situ. Niku nek kula nilai saking PCTA niku ngoten niku. Dan semuanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan cita-cita luhurnya untuk mempersembahkan atau menandai rasa syukur kita, yaitu rumah syukur layak huni, dan kita persembahkan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus untuk memperingati atau mensyukuri hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kita bersyukur tanggal 18 memperingati atau mensyukuri hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah semuanya kita dididik untuk bersandar kepada Zat yang Maha Syukur. Jadi semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Demikian sekedik dari kula sambutan dari kepanitiaan enten perintah keturun-atur kula nyuwun pangapunten ingkang sakathaipun. Akhiripun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ali Dirani. Sebelum menginjak acara inti, yaitu sosialisasi tentang materi kebangsaan, kepada Bapak Alek, perwakilan dari Koramil, kami ucapkan selamat datang di forum ini. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu acara inti tentang sosialisasi materi tentang kebangsaan, sehingga terwujudnya rasa syukur kita, yaitu dengan adanya santunan nasional rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni Sidikiyah. Maka untuk penyampaian materi pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ketua Pidjabang Jawa Timur, yaitu Bapak Udang Lisyanto. Kepada Bapak Udang Lisyanto kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyi Muhammadin wa sallim. Inna fatahna laka fathan mubin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kami muliakan, yang kami taati, para alim ulama Barisatul Anbiya yang ada di tanah air Indonesia, lebih khusus di wilayah Kabupaten Jombang, termasuk beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Syekh Muhammad Mukhtar Wahil Mustafa Mukti selaku pimpinan Thariqah Siddiqiyah Indonesia yang menggagas adanya kegiatan Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Siddiqiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang kami hormati selanjutnya adalah para pimpinan pemerintah dari pihak kecamatan yang didelegasikan oleh Bapak Alek selaku perwakilan dari Koramil Kecamatan Pelandaan yang merupakan babinsa dari desa Sambong ini. Dusun Sambong, dusunnya adalah Sambong, desa Sumberjo Pelandaan, dan juga perwakilan pemerintah dari Polsek atau juga pemerintah dari wilayah desa Sumberjo, baik kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga Bapak Ibu warga sekitar yang ada di dusun Sambong ini. Yang kami hormati juga pimpinan keorganisasian yang ada di Thariqah Siddiqiyah, baik dari Orsid, YPS, Ibu JKP, Ibra, maupun juga dari organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, serta Bapak Ibu dari pengurus PIP Jatbang, Perkumpulan Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa Provinsi Jawa Timur yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama kami aturkan puja-puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat keberkahan kesehatan yang telah kita terima bersama keluarga. Semoga menjadikan sarana kita untuk semakin kuat beribadah, menjalankan tugas kita untuk ngabukti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga Allah Ta'ala meridhoi apa yang menjadi aktivitas ibadah kita semua. Yang kedua kalinya, sholawat salam syukur alhamdulillahirabbil alamin kita persilahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW selaku Nabi yang menjadi suri tauladan kita semua, dan juga tidak lupa kepada seluruh para Nabi dan Rasul yang diutus di seluruh muka bumi. Semoga kita bisa mengikuti jejak para Nabi dan Rasul untuk beribadah sesuai dengan agama keyakinan masing-masing di negeri negara bangsa Indonesia tercinta. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kami aturkan kepada pimpinan keimanan yang ada di tanah air Indonesia, para wali-wali yang terdahulu, yang menjadi syuhada, yang menjadi pejuang-pejuang bangsa, yang hingga saat ini ilmunya masih bisa kita terima, baik dari perwakilan unsur Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Siddiqiyah, maupun juga yang lainnya yang ada di tanah air Indonesia. Di sini pada kesempatan ini adalah beliau Bapak Kiai Syekh Muhammad Mukhtar Wahil Mustafa Mukti selaku sang mujadid wawasan kebangsaan tanah air Indonesia, yang beliau selalu memperjuangkan keimanan dan kebangsaan dalam satu paket yang tidak terpisahkan. Semoga para ulama-ulama yang memperjuangkan tanah air Indonesia dalam wujud doa dan ibadah kebangsaan senantiasa mendapatkan perlindungan dan keselamatan panjang usia, bisa bersama kami menuju bangsa Indonesia yang penuh kesejahteraan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, alhamdulillahirabbil alamin,
pada malam hari ini 30 Juni 2026 atau penanggalan Muharram bertepatan dengan tanggal 15 Padang bulan. Jadi di Dusun Sambong, Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, kita laksanakan silaturahmi cinta tanah air menyambut bulan kemerdekaan bangsa Indonesia ke-81 tahun 2026, yaitu adanya rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh keluarga besar Sidikiyah membangunkan rumah syukur untuk Ibu Sriama beserta keluarga sebagai wujud kita memperingati, mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mohon izin di sini nanti akan memberikan sedikit sosialisasi tapi bersifat santai sehingga saya tidak niat untuk menggurui Bapak Ibu semua, terutama Bapak pemerintahan dari unsur ketahanan negara kita, Bapak Alek yang kami hormati. Jadi kami di sini masih banyak mohon bimbingan, saran dan masukan agar diskusi kebangsaan yang kita lakukan mendapatkan suatu kemanfaatan untuk kita semua. Bersama keluarga Ibu Sriama, perangkat desa, tokoh masyarakat, Babin Kamtibmas dan Babinsa Sumberjo Pelandaan Jombang di tempat pembangunan rumah syukur kemerdekaan Indonesia Layak Huni Sidikiyah, marilah kita niat beribadah untuk belajar kebangsaan bersama-sama. Di sini saya mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Udang Wisyanto. Jadi udang itu adalah salah satu binatang yang bisa hidup di air dan juga walaupun sudah mati banyak sekali manfaatnya. Jadi seekor udang yang alhamdulillah saya juga termasuk makhluk Tuhan, tapi udang yang ada di depan Bapak Ibu ini termasuk udang yang paling ajaib. Usianya sudah hampir 54 tahun masih bisa hidup di muka bumi di tanah air Indonesia. Untuk mempermudah, di situ ada tulisannya udang Indonesia. Kalau urang itu Jawa. Jadi itulah nama saya yang merupakan asal saya dari Mojokerto sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa Jawa Timur. Keseharian saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Kemelagi Mojokerto, dan di sini kami sedikit ingin menyampaikan tentang cerita adanya kemerdekaan bangsa Indonesia supaya lebih nyambung dengan kegiatan saudara-saudara kita yang siang dan malam membangunkan rumah syukur kemerdekaan di Dusun Sambong ini. Semoga Dusun Sambong, Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan ini senantiasa mendapatkan keberkahan karena termasuk rangkaian dari umat Tuhan, makhluk Sang Maha Kuasa yang senantiasa cinta akan syukur dari hal-hal yang menjadi kebesaran Sang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang lalu, 22 Juni tahun 2026, Bapak Bupati Jombang, Bapak Warsubi, hadir di tengah-tengah kita semua dalam rangkaian peletakan batu syukur rumah layak huni Sidikiyah ini. Di tempat ini termasuk salah satunya karena beliau juga tidak bisa membagikan diri dari 10 tempat di Jombang dibangun 10 rumah syukur. Ini termasuk paling istimewa di Indonesia karena dalam satu kabupaten yang rankingnya tertinggi termasuk Jombang. Di Indonesia pada tahun 2026 ini dibangun rumah syukur sejumlah hampir 136 menuju 140 rumah syukur. Dalam kesempatan ini ada sebuah surat Ibrahim yaitu ayat nomor 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti adabku sangat berat. Jadi pertemuan pada malam hari ini titik beratnya adalah ibadah syukur. Kita bersyukur atas apa? Tentunya ada beberapa tahapan yang ingin kita lewati. Rasa syukur yang akan kita mulai adalah nikmat kemerdekaan Indonesia, nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu kuncinya, kita harus mensyukuri. Mengapa kok perlu disyukuri?
penjelasannya sekilas nanti ada di belakangnya. Yang kedua adalah nikmat syukur kita memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Harus kita syukuri itu. Andaikan kita saat ini belum merdeka, masih tetap dijajah, entah siapa yang menjajah negara setelah Jepang, tentu kita tidak punya NKRI. Yang ketiga, nikmat memiliki hukum peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kitab sucinya adalah di pembukaan undang-undang tadi. Jadi pembukaan undang-undang yang terdiri dari 4 paragraf itu adalah termasuk kitab suci Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maknanya sangat berlapis dan berlipat, seperti samudra yang tidak akan habis kalau diceritakan. Ini saya nukil dari dawuh pengajian dari Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Sebagai bincang santai hari ini, malam hari ini, kita akan berbicara tentang materi singkat kejayaan bangsa Nusantara. Yang kedua, periode kita dijajah, tersiksa, nelongso, bertetes air mata, berapa tahun dijajah. Setelah itu menginjak pada masa pintu kebahagiaan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah itu berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah bincang santai yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Jamrut Khatulistiwa Nusantara Indonesia yang dikenal dengan Nusantara dahulu belum bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Melayu, Sriwijaya, Mataram, Kediri, Singosari, Mojopahit, Samudra Pasai. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Itulah Nusantara zaman dulu, sebelum datangnya para penjajah. Mengapa para penjajah datang? Tentunya Indonesia menjadi negara yang sangat menarik, yang sangat dirindukan oleh negara-negara lain yang merasa iri. Kita punya banyak kekayaan, punya banyak nikmat dari segi alam, tanah air, semuanya yang ada di tanah, di langit, di muka bumi, semuanya adalah penuh keberkahan. Kerajaan-kerajaan yang dahulu hidup penuh dengan kedamaian dan kejayaan. Semuanya bersaudara, tidak ada yang bermusuhan. Di situ tampilan kerajaan sesuai dengan tahunnya. Tahun 500 Masehi itu kerajaan Kutai. Jadi kalau dibilang kerajaan Kutai tahun 500 Masehi itu sejaman dengan peradaban Rasulullah. Kalau sekarang kan 1447 Hijriah. Jadi hijrahnya Rasul. Sekarang tahun kelahiran Nabi Isa 2026, berarti terhitung kalau tahun 500 Masehi itu saat kita memiliki kerajaan Kutai yang sudah terkenal di zaman Jazirah Arab, masih zamannya jahiliyah. Sehingga peradaban kita sudah punya nilai tatanan keimanan dan kebangsaan yang tidak perlu untuk dilakukan. Perjalanan rangkaian kebesaran para pimpinan pemerintah di Nusantara saling silih berganti, tapi semuanya beralih dengan penuh kedamaian. Sampai dengan adanya Kerajaan Singosari, Kerajaan Pajang, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Banten, Kerajaan Mojopahit. Kerajaan Mojopahit tahun 1293. Pada tahun 1331 Sang Mahapatih Gajah Mada bersumpah, itulah Nusantara bangkit menjadi hampir se-Asia. Dilanjutkan terakhir sampai Kerajaan Mataram Islam tahun 1600-an. Dan disitulah nanti sudah mulai adanya negara-negara lain itu karena sudah sangat terkenal dengan raja-raja ataupun juga kedatuan dan juga bentuk kerajaan, maka kita sangat dikenal oleh bangsa lain. Ibu Pertiwi didekati oleh negara-negara lain, ternyata disakiti. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara. Ada Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, dan Jepang. Mulai dijajah tahun 1509. Itu Portugis datang. Sehingga kalau dihitung mulai zaman Jepang
Kita dijajah itu 350 tahun. Tapi kalau dihitung mundur sampai dengan adanya Spanyol, Portugis, kita dijajah 434 tahun. Jadi sangat panjang. Sampai kita punya buyut, di atasnya buyut itu ada Cangga, sampai udek-udek, sampai Sewur, itu mungkin semuanya masih nelongso kakek buyut kita itu. Hari ini kita bersyukur sudah merdeka. Masa penjajahan dari waktu ke waktu sudah tercatat di dalam sejarah, tapi sayang sekarang pelajaran sejarah di sekolah dihilangkan. Kita sangat mengeluh dan sangat nelongso. Sejarah yang harus menceritakan perjalanan kita itu dijajah sampai kita merdeka. Anak-anak sekolah kita itu sekarang sudah tidak tahu diajar siapa sejarah saat ini. Apakah mau diajar oleh YouTube ataukah konten-konten online yang tidak jelas? Kita sangat prihatin. Intinya penjajah menjajah kita 434 tahun. Sifat terjajah begitu sangat menyiksa, serakah, rakus, tidak berperi kemanusiaan, jati diri kita dimatikan, tenaga dikuras, nyawa tidak dihargai, apapun semuanya yang tidak enak itu adalah zaman-zaman penjajahan. Tentunya ini kita sangat bersyukur hidup di masa-masa kemerdekaan saat ini. Peradaban sejarah dihancurkan, kita dimiskinkan, dibodohkan, telinga disumpal, mata ditutup, kesadaran dimatikan, jati diri bangsa diracuni, penjajah kejam, durjana dan angkara. Air mata, darah menetes, rakyat menjerit, kesengsaraan di mana-mana. Itulah masa penjajahan. Semoga kita bisa merasakan betapa sengsaranya zaman dahulu leluhur kita dijajah. Selanjutnya, oleh penjajah, bangsa Indonesia itu disebut inlander, atau bahasa kasarnya asu, irik, dan sebagainya. Bodoh, binatang, penakut, pengecut. Tingkatan kita sudah di bawahnya binatang. Status kita rakyat asli penguasa Nusantara. Begitu sangat tersiksanya. Sifat perilaku penjajah yang harus dihilangkan, maka muncullah gerakan perlawanan serta kebangkitan melawan penjajah. Karena hak asasi manusia adalah merdeka. Kita tidak ingin dikekang. Makanya dalam sejarah yang kita pelajari dahulu di sekolah, ada namanya Nyakdin, Teuku Umar, Sisingamangaraja, Bapak Adam Malik, Sultan Syahrir, Teuku Imam Bonjol, Muhammad Husni Tamrin, Raden Ajeng Kartini, Wage Supratman, Jenderal Sudirman, Untung Suropati, Insinyur Soekarno, Bung Tomo, dan masih banyak. Hampir saya hitung di Mbah Google, nama-nama pahlawan itu hampir 200-an yang telah mendapatkan SK dari Presiden. Tapi yang lainnya masih banyak yang terkubur, tidak punya datanya. Sejak kita zaman dijajah Portugis, kan masih banyak pemberontakan ingin melawan penjajah. Itu yang mereka pahlawan. Perjuangan pahlawan tidak pernah surut. Semuanya saling sambung menyambung, dan kita tidak pantang menyerah untuk menyuarakan merdeka. Pergerakan lokal daerah telah dilaksanakan. Tempat-tempat yang sifatnya dikerumuni oleh warga di situ sudah mikir, jagongan. Bagaimana caranya supaya kita tidak sengsara setiap hari? Akhirnya mengadakan pergerakan kecil-kecilan. Muncul pergerakan dari kaum Jawa namanya Budi Utomo yang tanggalnya 20 Mei. Itu gerakan yang sifatnya lokal wilayah Jawa. Dilanjutkan dengan kumpulan Zong Java, Zong Sumatera, pemuda Ambon, pemuda Batak, semuanya saling berkumpul untuk menggerakkan, menggelorakan kita ingin merdeka, kita ingin melawan penjajah. Baru pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, pergerakan kebangkitan bersama yang bersifat nasional muncul dengan istilah Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,
menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah 3 sumpah yang dikumandangkan bersifat nasional pada saat kita ingin menyuarakan bebas dari penjajah. Di dalam perjalanan Nusantara, sumpah yang pertama adalah Sumpah Mahapatih Gajah Mada, Sumpah Amukti Palapa. Itu sumpah tersebut berlangsung di era Kerajaan Majapahit dan oleh organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Titik Sumpah Palapa di dekat Candi Brahu, Dusun Bejijong, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, didirikan sebuah tempat sumpahnya, monumen piramida PCTA Indonesia. Dari tempat dilangsungkannya sumpah. Kalau tempat tersebut bernilai sangat historis sejarah, daya persatuan, daya kedamaian, daya kerukunan ada di tempat tersebut. Makanya oleh beliau, Bapak Kiai dari Ploso Jombang, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, mengutus organisasi PCTA Indonesia karena beliau sebagai sang pemrakarsa untuk membangun tetenger monumen. Supaya apa? Kejayaan persatuan yang digagas di zaman Majapahit bisa terulang kembali. Karena roda berputar, sejarah akan terulang jejak. Selanjutnya di dalam tanggal 28 Oktober, selain menghasilkan 3 sumpah palapa, juga ada peristiwa yang tidak dilupakan. Namanya adalah lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2018 disebutkan bahwa setiap upacara bendera yang dilaksanakan oleh anak sekolah, pihak pemerintah, pihak TNI Polri itu seharusnya mengikuti Permendiknas nomor 22 tahun 2018 adalah 3 stansa lagu Indonesia Raya. Karena di situ mengumandangkan sebuah gelora-gelora rasa ingin memiliki Indonesia bebas dari penjajah. Untuk itu dalam kesempatan kali ini kami mohon izin kepada Bapak Ibu dengan nuansa ingin menyambut bulan kemerdekaan Indonesia pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa bersama-sama. Jadi nanti akan kita putar, ada syairnya, liriknya yang bisa kita ikuti bersama-sama. Kalau yang umumnya kan 1 stansa, jadi ada 3 stansa. Semoga ini akan menjadi sebuah pengalaman yang bisa kita ceritakan kepada keluarga kita. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu kita semua untuk berdiri, karena menyanyikan lagu Indonesia Raya wajib harus posisi siap, dan nanti akan dipandu sebagai dirijen oleh Ibu Endang Tri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ikuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, mohon silakan duduk kembali. Jadi monggo kali kopi ini ditunjuk ini. Aku ini tadi karena operatornya jadi satu sehingga beginilah jadi. Saya cari dulu kan sambungannya tadi ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu yang senantiasa penuh kebahagiaan bersama barokah dari Allah Ta'ala. Tadi sudah kita ikuti bersama dengan penuh semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa, walaupun ada beberapa rintangan tapi tidak mengurangi niat kita bersama untuk tetap mencintai lagu tersebut, karena di situ lirik, kata dan kalimat mengandung makna yang penuh dengan harapan dan doa.
sampai Indonesia Jaya, Indonesia Raya, disuruh untuk membangun jiwa, membangun badan, baru setelah itu Indonesianya akan menjadi raya. Setelah 17 tahun dari peristiwa 28 Oktober tahun 1928 menginjak tahun 1945, para pejuang-pejuang yang ingin menyuarakan kemerdekaan semakin dekat pada titik cita-cita luhurnya tercapai. Akhirnya oleh tokoh-tokoh pemuda yang diantaranya adalah Insinyur Soekarno dan teman-temannya pada waktu itu bisa mewujudkan sebuah rangkaian peristiwa besar yang namanya adalah pada tanggal 17 Agustus berupa proklamasi yang telah kita ketahui bersama. Di bulan Agustus setiap tahun demi tahun selalu tidak akan dilupakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Perlombaan demi perlombaan, kegiatan demi kegiatan, baik dilaksanakan tingkat RT, RW, sampai tingkat negara, semuanya ingin mengenang, memperingati peringatan Agustusan tersebut. Tapi mari pada malam hari ini kita membedah sedikit tentang apa yang disampaikan Bung Karno pada saat tanggal 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, yaitu dengan teks proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di dalam kalimat proklamasi ini, tentunya sedikit mari kita pahami. Yang menyatakan kemerdekaan Indonesia itu adalah siapa? Kami, bangsa Indonesia. Yang dijajah 434 tahun adalah kami, bangsa Indonesia. Yang sengsara menderita, hidupnya tidak pernah merasa nyaman dalam setiap harinya selama 434 tahun, rakyat dan bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 17 Agustus 45, atas nama itu perwakilan dari bangsa dan rakyat Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta, membacakan kalimat proklamasi ini. Inilah kalimat sakral yang merupakan kalimat sumpah untuk kita merdeka. Jadi yang asalnya kita belum punya negara, belum punya pemerintahan, belum punya republik. Jadi mohon maaf, pada tadi ini saya membawa buku yang ada 3 buku. Jadi judulnya adalah Rekonstruksi Nasionalisme. Buku ini dikarang oleh Bapak Brigjen Polisi Langgeng Purnomo SIK MH. Beliau sekarang Karudincar SSDM Mabes Polri, yang memprakarsai Dewan Pakar, Dewan Pakar dari adanya kami, Organisasi Perkumpulan Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa. Jadi kami, atasan kami adalah Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Dalam beberapa petunjuk kebangsaan yang disampaikan, beliau selalu mengarahkan pada buku Rekonstruksi Nasionalisme. Buku ini adalah mengajak, mengulas bahwa jati diri bangsa itu bisa merajut Nusantara untuk mewujudkan perdamaian dunia. Buku ini. Selanjutnya, buku ini bersumber dari buku apalagi referensinya, yaitu buku Jati Diri Bangsa Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Sang Mujadid Wawasan Kebangsaan. Jadi beliau, Bapak Polisi Langgeng Purnomo tadi, terinspirasi dengan jati diri bangsa miliknya Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti yang senantiasa diajarkan kepada murid-muridnya. Selanjutnya, dari buku tersebut di dalamnya menunjukkan, mengulas bahwa kita harus memaknai peristiwa 17 Agustus itu harus benar-benar jeli.
Karena di situ termasuk yang saya sampaikan, yang merdeka itu adalah bangsa Indonesia, yang dijajah bangsa Indonesia. Pemerintahannya, republiknya baru lahir tanggal esok harinya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi tanggal 17 itu belum ada republik. Republik baru lahir tanggal 18 Agustus. Sehingga nanti ada beberapa tanda petik yang perlu untuk kita jadikan sebuah pemahaman. Pengertian semangat proklamasi. Proklamasi kemerdekaan itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Mohon maaf saya tidak menyebut kemerdekaan Republik Indonesia karena saya merasa kurang pas, tidak cocok. Kalau menyebut kemerdekaan Republik Indonesia, loh dalam teks proklamasi disebutkan kami bangsa, kok kita menyebutnya kami proklamasi Republik. Yang dijajah itu apakah Republik? Tidak, yang dijajah itu bangsa. Republik tidak pernah dijajah. Makanya kalau kita ngomong kemerdekaan Republik, seolah-olah kemerdekaan bangsanya itu ditutup-tutupi, sejarahnya dihilangkan, diputus. Apakah kita mau bangsa kita dijajah terus? Yang jelas tidak. Jadi proklamasi kemerdekaan bangsa dimulai tanggal 17 Agustus ketika bangsa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Meskipun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi salah satu latar belakang penting yang mempercepat proses tersebut, kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah hadiah yang diberikan oleh Jepang. Proklamasi kemerdekaan bukan sekedar pernyataan politik, melainkan juga menjadi pemicu semangat juang untuk mempertahankan, mengisi, dan membangun bangsa. Dalam pemahaman proklamasi, makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dihubungkan dengan alinea Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 serta mampu mempraktekkan dalam kehidupan bangsa bernegara bahwa makna proklamasi adalah kebebasan menentukan nasib sendiri. Bangsanya yang wajib membebas menentukan nasib sendiri. Yang kedua, titik awal membangun bangsa. Kita bisa mulai membangun bangsa ya saat kita bebas dari penjajah. Proklamasi simbol dari kesatuan dan persatuan, dorongan untuk perjuangan tanpa henti. Itu adalah makna dari proklamasi. Selanjutnya tentu kita tidak akan lupa di dalam tadi saya menyampaikan kitab suci negara Republik Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi merdekanya bangsa Indonesia itu didahului dengan kalimat bukan kita itu sakti, bambu runcing, arit, sabit, linggis, tombak bisa mengalahkan bomnya Jepang. Andaikan kita sudah pinter teknologi, tentu dari dulu Belanda itu sudah kita kalahkan. Kita mengalahkan Belanda yang menjajah kita 350 tahun, kita kan tidak pernah bisa. Belanda apa kalah dengan Indonesia? Tidak. Belanda kalah dengan Jepang. Berarti kuat mana Belanda sama Jepang? Kuat Jepang. Tapi mengapa kemerdekaan bangsa Indonesia kok jatuhnya pada saat kita dijajah Jepang? Semuanya adalah kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berkat itu juga sebuah hal yang sangat istimewa yang berhubungan dengan keimanan kita. Rahmat juga nama Allah. Jadi berkat itu nama Allah, rahmat juga nama Allah. Allah sendiri itu adalah identitasnya, jati dirinya, Sang Kuasa. Makanya kita tidak boleh lengah. Jadi tadi kita membaca syair sumber nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu diantaranya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita jangan menyebut 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Mengapa? Karena yang dijajah itu bangsa Indonesia.
dan republik tidak pernah dijajah. Karena republik baru lahir tanggal 18 Agustus. Ditetapkan Presiden Soekarno, Bapak Muhammad Hatta sebagai wakil presiden dan wakil presiden tanggal berapa? 18 Agustus. Negara Kesatuan Republik Indonesia baru berdiri lahir tanggal 18 Agustus. Di situ undang-undangnya, Pancasilanya, dasar negaranya, bahasanya, semuanya ditetapkan dalam undang-undang tadi. Berarti Republik baru lahir tanggal 18. Makanya kalau saya tadi bilang kemerdekaan Republik itu tidak cocok dengan pakem sejarah. Tentunya ini bagaimana? Ya kita tentunya ya sebagai rakyat dan bangsa yang ingin mengingat nasib kita dijajah, bangsa kita dijajah, tentunya kita ingin mengembalikan kebenaran bahwa proklamasi itu bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam tempo sesingkat-singkatnya, tanggal 18 Agustus 45 ditetapkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para petinggi pemerintahan yang saat itu baru lahir setelah mengumumkan proklamasi, rapat dan perundingan, akhirnya membentuk sebuah negara tadi. Tanggal 17 Agustus adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diadakan pada hari Jumat Legi jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Esoknya tanggal 18 Agustus, hari pengesahan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila sebagai dasar negara. UUD 45 Pancasila disahkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus di Gedung Pancasila Jakarta. Selain itu juga dalam sidang ditetapkan Soekarno sebagai presiden. Yang waktu proklamasi beliau sebagai atas nama bangsa. Baru tanggal 18-nya dinyatakan sebagai presiden pertama dan Bapak Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ini bersumber dari sejarah yang sudah kita kenal, saya cuplik dari Offset Media. 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa, 18 Agustus hari berdirinya NKRI dan lahirnya Kitab Suci Bangsa Indonesia berupa pembukaan Undang-Undang Dasar tadi. Itulah yang harus kita syukuri. Termasuk arahan dari Sang Pemerakarsa Bapak Kiai Muchtar Muti, cara mensyukuri bagaimana? Murid-murid Sidikiyah bangun omah digawe dulur-dulur nung sing belum duwe omah layak huni. Itu dawuhnya beliau. Dan itu sudah ratusan rumah, mungkin ribuan Bu, kalau dihitung pertama kali. Ribuan sejak beliau menyampaikan dawuhnya, murid Sidikiyah disuruh bangun rumah. Tadi Bapak Ali Wiratno menyebutkan pintu jedinge omahe rowak-rawek, tapi merasa bangga, bahagia bisa membangunkan rumah saudara kita. Bukan hanya di Pelandaan ini saja. Pelandaan ini istimewa. Karena apa? Setiap tahun membangunkan rumah syukur. Belum tentu satu kecamatan berani membangun rumah, tapi Pelandaan sangat hebat. Kompak, rukun, bangunnya penuh kebahagiaan, tidak ada yang nelongso ataupun kepeksan, tidak ada. Urun piruan, aku 300.000 tok, duitku iki dikekno. Aku duit 1 juta dikekno. Semuanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan berdirinya NKRI selalu terus diperjuangkan sampai munculnya yaitu peristiwa di Surabaya, adanya perobekan bendera merah putih biru di Hotel Yamato yang peristiwanya dikenal dengan peristiwa peringatan Hari Pahlawan. Tentunya ini sebuah pengingat. Di dalam lagu 17 Agustus Hari Merdeka ciptaan Haji Muntahar disebutkan, ini suara saya tidak enak, mohon izin Putri saja untuk membantu menyanyikan, kita tidak usah berdiri supaya kita tahu sedikit lagu itu sambil saya merasakan kopi ini sebentar. Nyuwun tolong Putri. Pak Ipin loh. Monggo. Pak Ipin. Pak Ipin. Nyanyi. Tanpa musik kita nyanyi bersama-sama saja. Betul. Nggak berdiri mau. Biar ganti. Berdiri semangat. Mulai semangat. Berdiri deh. Nggih, monggo.
Kata tulisan. Ini bukan tanpa Anjing nih gue. 17 dulu tuh kapan? Mata kurangi bayaran ini. Musiknya betul-betul. Musiknya betul-betul. Musiknya betul-betul ya. Betul-betul. Oh, Nah, iya, langsung saja asli. Asli pun asli. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tepuk tangan untuk Terima kasih. Merdeka! Merdeka. Terima kasih Mas Ipin yang telah berkenan memimpin lagu kita bersama-sama, mengingatkan pada lagu-lagu yang diputar pada saat rangkaian Agustusan. Kata 17 Agustus lagu ini, di situ disebutkan hari lahirnya bangsa Indonesia. Nah, 17 Agustus itu adalah lahirnya bangsa Indonesia. Sehingga yang menyatakan merdeka itu adalah bangsa Indonesia. Ini adalah bukti bahwa kemerdekaan itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya saya ulang-ulang, bukan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sudah menyadari bahwa sejak zaman Nusantara, sejak kita dijajah 434 tahun, akhirnya kita menemukan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya semua yang kita lakukan, ada pihak-pihak yang tidak ikhlas, tidak rela bangsa Indonesia itu merdeka. Kita memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah kita ingin dikaburkan, bukti fisik kebesaran nasional dihancurkan, kita diputus hubungan dengan leluhur. Itulah cara supaya negara itu bisa hancur, yang disampaikan oleh peneliti Zurilina dalam bukunya yang ada di luar negeri sana, bahwa kaburkan sejarahnya, Indonesia diputus dari kebesaran Nusantaranya. Jangan sampai Indonesia itu merasa bangga dengan leluhur-leluhurnya, makanya perlu diputus. Yang kedua, hancurkan bukti fisiknya. Seluruh kekayaan sejarah kita semuanya diangkut di negeri penjajah. Diputus hubungan dengan leluhur. Jadi seolah-olah zaman dulu kita sejarah catatan riwayatnya diputus. Itulah tadi saya katakan betapa sedihnya saat ini anak sekolah pelajaran sejarah dihapus. Ada apa ini? Seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara dan menjadi terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Dalam kitab tafsir Ruhul Bayan juz 6 halaman 442. Seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara dan menjadi terpuruk. Untuk itu
di dalam Siddiqiyah kami merasa hormat dan bersyukur selalu dikumandangkan rasa cinta tanah air Indonesia. Jadi pesantren yang selalu menyuarakan rasa kebangsaan cinta tanah air hanya di jalur Thoreko Siddiqiyah dan akan berkembang ke seluruh bangsa Indonesia di Nusantara ini. Hubulaton minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Itulah yang menjadi dasar kita. Kita para panitia tadi menjalankan pembangunan rumah syukur sebagai bentuk bagian dari iman cinta tanah airnya. Demikian keterangan yang sifatnya cerita tentang kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah kita uri-uri bersama. Selanjutnya, saya di sini ingin sedikit menyampaikan tentang karakter bangsa Indonesia berharap akan menjadi negara pusat peradaban dunia. Bagaimanakah memulainya? Kita memulai dengan adanya simbol kenegaraan bangsa kita, yaitu burung Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila di situ kepalanya menghadap ke kanan, menunjukkan bahwa selalu menebar kebaikan. Alinea 1 dan alinea 3 pembukaan Undang-Undang 45. Yang selanjutnya sayapnya selalu terbang, menunjukkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, seperti di lirik lagu Indonesia Raya. Kemudian bintang sudut 5 warna emas menunjukkan bahwa Pancasila adalah merupakan dasar yang perlu untuk kita jaga. Terdapat di dalam alinea 4 dan 5. Alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar dan sila kelima. Visi bangsa pada alinea 2 yaitu jumlahnya, visi bangsa pada alinea kedua yang jadi jumlahnya ada 5, dan misi NKRI pada alinea 4 jumlahnya juga ada 5. Selanjutnya di dalam memegang erat semboyan bangsa Indonesia dalam kaki burung tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika, bukan kepada perbedaan tapi fokus kepada kesatuan yang tidak terpisahkan, merupakan satu kesatuan. Itulah Indonesia. Karakter bangsa Indonesia yang berakar dari Pancasila, konstitusi dan konsensus nasional merupakan metode rasa periksa karsa wawasan kebangsaan Indonesia Raya. Ini diantaranya adalah sebuah pemahaman kita tentang burung Garuda Pancasila. Di dalam buku Rekonstruksi Nasionalisme dilakukan penyucian diri dan merevolusi semangat para pahlawan founding father melalui metode rasa periksa karsa dalam memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Tentunya pada malam hari ini kita hanya sepintas saja. Semoga pada lain kesempatan kita masih bisa belajar pelajaran-pelajaran kebangsaan di kesempatan yang lain. Dalam jati diri bangsa Indonesia adalah manunggalnya sila ketuhanan yang Maha Esa dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu, yang menjadi dari sila ke-1 dan sila kedua Pancasila, sila 1 dan sila kedua dari Pancasila merupakan landasan ideal yang harus kita pertahankan. Manunggalnya ini perlu untuk kita jaga. Jadi bukan hanya kita beribadah ritual saja. Agama apapun tidak disarankan untuk beribadah ritual saja, tapi harus berkemanusiaan dan berkebangsaan. Kemudian landasan konstitusional adalah sumber jati diri bangsa alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Itulah mewakili jati diri kemanusiaan. Selanjutnya konsep wawasan Nusantara untuk memperkuat cara pandang orang Indonesia, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, merupakan landasan konsepsional wawasan Nusantara.
jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia merupakan watak, karakter, kepribadian, sifat, dan moral bangsa sebagai keadaan yang sebenarnya dari dalam diri bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. Negara lain tidak ada seperti ini, hanya Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia yang disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Muhammad Multamukti dalam buku Jati Diri Bangsa yang kebetulan saya bawa hari ini adalah merupakan manunggalnya keimanan dan kemanusiaan dengan penjelasan landasan idealnya Pancasila, jati diri bangsa dari sila ke-1 dan kedua Pancasila. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar tahun 45, sumber jati diri bangsa alinea ketiga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa mewakili keimanan bangsa. Selanjutnya dengan didorongkan oleh keinginan luhur muncul sebagai dari rasa kemanusiaan, sesuatu ciptaan Tuhan yang paling luhur dan paling mulia adalah manusia. Selanjutnya landasan konsepsional wawasan Nusantara yaitu bahwa jati diri bangsa berlandaskan konsep wawasan Nusantara, yaitu untuk memperkuat cara pandang orang Indonesia yang dijiwai jati diri bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sudah masuk pada kesimpulan, berarti sudah mau selesai. 1. Jati diri bangsa Indonesia adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. 2. Perbedaan agama dan keyakinan dalam sejarah bangsa Indonesia tidak menimbulkan permusuhan. Nusantara dulu kita berbeda, beda agama, beda keyakinan. Sejarah kita membuktikan, tapi itu tidak menimbulkan permusuhan, tidak menimbulkan pertentangan atau perpecahan dan kekacauan. 3. Perbedaan agama dan keyakinan justru merupakan rahmat Tuhan sebagai salah satu kekuatan bangsa Indonesia untuk mendamaikan dunia. Berapa agama di Indonesia, berapa suku, berapa bahasa, itu berbeda-beda, tetapi saling kuat menguatkan. Kesimpulan keempat, kemanusiaan yang adil dan beradab didasari oleh rasa cinta kepada Sang Pencipta yang juga telah memberikan cintanya kepada manusia. 5. Mengaku persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia dan saling mencintai sesama manusia. Itulah diantaranya pemahaman yang sedikit kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bukan berarti saya yang memegang mic ini sudah bisa melaksanakan, tapi hanya untuk mengingatkan diri kami pribadi dan juga rekan-rekan yang ada di sini. Di sini, di tempat Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Raya Huni Sidikiah, kita menyambut kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Toreko Sidikiah mempersembahkan 126 unit rumah untuk masyarakat. Kami, perkumpulan instruktur penggiat jati diri bangsa Jawa Timur, turut mendukung bahagia dengan istilah penggunaan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kami di sini diantaranya garis besar kami mendukung kalau ada tulisan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih, marilah kita bersama mencintai tanah air Indonesia dengan berpegang pada jati diri bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini tentunya saya merasa banyak kekurangan dan kekilafan dalam hal menyampaikan keterangan ini. Tapi di sini saya sedikit menyampaikan sebuah tulisan yang tadi sudah saya ketik di forum ini. Berjudul, kalimatnya saya bacakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pernyataan kebersamaan. Berdasarkan bukti perjalanan sejarah Indonesia yang kami pelajari, kami yang bertanda tangan di bawah ini membuat pernyataan tentang istilah frase 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Mohon nanti bisa dicermati.
bahwa peristiwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi tersebut menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Dan tanggal 18 Agustus 45 adalah peristiwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan ditetapkan bentuk pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45. Semoga setiap tanggal 17 Agustus saat ini dan seterusnya bisa ditetapkan sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan 18 Agustus sebagai hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah Indonesia di tingkat pusat sampai daerah. Jadi kalimat ini kami hadir di sini tidak memaksa. Monggo yang merasa masih tetap menggunakan kata kalimat kemerdekaan Republik, monggo. Tetapi kalau itu diterus-teruskan, namanya adalah mengingkari sejarah. Kita termasuk membohongi sejarah, mengubur sejarah, dan menganggap bahwa kemerdekaan itu yang miliknya bangsa Indonesia, kita itu seolah masih dijajah. Saat ini, tahun sekarang ke-81, rakyat dan bangsa Indonesia masih dalam kondisi yang sudah baik-baik saja atau banyak geremengnya. Mengapa kok geremeng? Karena banyak sekali beberapa putusan-putusan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah masih belum bisa mensejahterakan kita. Sehingga kita itu sudah merdeka, kita ingin memiliki kemerdekaan itu. Kita ingin menikmati kemerdekaan itu. Kita ingin mensyukuri kemerdekaan itu. Yaitu kemerdekaan apa? Kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk itu pada kesempatan malam hari ini, kalimat yang saya bacakan ini sudah saya print, saya tulis nama, alamat, kemudian perwakilan Bapak dari masyarakat, terus tanda tangan. Jadi kalimat ini tidak membahayakan, tapi akan merupakan sebuah dorongan semangat kecil, satu titik untuk membenarkan sebuah sejarah bangsa. Kalau memang berkenan, nanti sambil kita ramah-tamah, silahkan kita tanda tangani bersama-sama. Gunanya untuk apa? Hanya arsip kami pribadi dan perkumpulan instruktur penggiat jati diri bangsa, bahwa kami berjuang untuk menyuarakan kebenaran. Kami tidak menyalahkan pemerintah yang sudah berjalan, sudah mengusahakan kita itu bahagia, tidak. Tapi memang tadi yang sudah saya katakan, ada oknum-oknum yang ingin mengubur sejarah, itu saat ini sedang gerilya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentunya kami berterima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya mewakili rekan-rekan Pibjatbang Jawa Timur, dan mohon izin kami dari Jawa Timur ini mulai besok Jumat kami akan ke Lumajang, Sabtu kami akan ke Jember, Minggu pagi ke Banyuwangi, malam Senin kami ke Probolinggo untuk menyampaikan bincang santai ke tempat-tempat rumah syukur di seluruh wilayah Jawa Timur. Jadi kami menyukur doa restunya, apa yang kami lakukan walaupun jumlah kita kecil dan sedikit bisa menjadi sebuah titik-titik penerang. Tidak bisa menyinari kebenaran, tapi sebuah titik-titik. Tapi lampu LED sekarang itu berasal dari satu titik LED, lampu sekarang itu. Satu titik-titik dikumpulkan oleh tukang servis, akhirnya dijadikan sebuah lampu LED yang hemat energi. Saya mohon maaf lahir batin, berterima kasih khususnya kepada beliau Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, bila mana yang kami sampaikan ada khilaf dan kurangnya, dan pihak pemerintahan Kecamatan Pelandaan dan Desa Sumberjo, seluruh masyarakat di sini, keluarga besar dari Sidikiyah, persaudaraan cinta tanah air Indonesia, kami berterima kasih semuanya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Udan selaku Ketua Pibjatbang Jawa Timur yang telah menyampaikan serentetan sejarah
mulai dari zaman Kerajaan Kutai hingga kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita kasih aplaus untuk Bapak Udang. Bapak Ibu yang kami hormati, dari penjelasan tadi, setidaknya kita telah mengetahui betapa besar perjuangan rakyat Indonesia untuk menggapai titik puncak di tanggal 17 Agustus 1945. Untuk itu, pada malam hari ini, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, baik dari masyarakat, dari pihak aparat desa, maupun dari pihak pemerintahan atau kepolisian Koramil, telah meyakini dan menginsafi bahwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia dan tanggal 18 Agustus 1945 adalah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dua atau duit tunggal itulah marilah kita siarkan di masyarakat tempat-tempat kita berdomisili atau berada di lembaga kita bekerja atau dimanapun, karena itu adalah salah satu dari perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Untuk acara berikutnya kami beri kesempatan untuk memberikan semacam pesan-pesan atau sambutan singkat yang pada malam hari ini akan kami berikan kepada Bapak Alek selaku perwakilan dari Koramil. Monggo Bapak. Monggo Bapak. Sepatah, terima kasih. Sepatah. Tanya jawab. Dari ini bisa disampaikan bagaimana pesannya, tidak apa-apa. Sambun. Jadi mungkin Ya masyarakat. mungkin dari sesepuh atau Baik. di Kasmuri. ya Kasmuri dari mewakili dusun ini Sambong di Desa Sumberjo. Monggo Bapak. Kasmuri. Tinggone duit muri niki catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah derek ngajengke mawon Bapak Ibu oleh niki Ibu Sri Amah niki nggih waktu niki berkate dadu soale tileme niku wangsul wonten tondo bulan. Wonten Bapak Ibu nggih. Nanti sepindah kula mewakili saking dusun Sambong kalian Ibu Sri Amah ingkang sampun alhamdulillah ngerami rumah syukur kemerdekaan bangsa Indonesia. Terus khususipun masyarakat Desa Sumberjo, umumipun masyarakat Desa Sumberjo, khususipun Desa Dusun Sambong, terus matur suwun sangat niki enten berbincang secara santai ini tentang hari tanggal 17 Agustus 45. Ini tentang petisi, soalnya konco-konco niki sebagian warga niki pun nggak ada petisi tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Nanti dipun ditandai tasik Bupati Pak Yono. Jadi pun nggak ada niku sebagian konco-konco. Tapi pemerintahan desa niki dengan tersing nggak ada. Nah niki alhamdulillah kalau menika saged mirengaken saged semerap sejarah-sejarah tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya kadang-kadang enten
tulisan utawi nama spanduk wonten memperingati hari kemerdekaan niku pun ngantos dipun rubah republik. Kan ngoten Bapak Ibu nggih. Nek saged niku nggih pun dadi uang-uang adat, uang-uang sejarah. Ya sejarah ini muni bangsa Indonesia 17 ini kan bangsa Indonesia. Jadi memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus kan wonten teking sing nurut sejarah. Jadi pun ngantos Republik Indonesia Republik niku tanggal 18. Dan itu mau bagian pertanyaan Bapak Ibu saking nggih Bu adik Naura. Nggih, sampeyan tanya Dik. Putrane. Nggih, sampeyan tanya. Iki tengah siapa? Nggih, Putri. Ini maju sedikit. Dek. Sini, Dek. Sama sini, Dek. Ini, Dek. Wes tanya langsung dibaca ya, Bu. Ayo anak Naura sini. Nah. Langsung. Mengapa kita harus menyebut kemerdekaan bangsa Indonesia dan tidak menyebut kemerdekaan Republik Indonesia? Perkenalan Dik, namanya siapa dari siapa kelas? Nama saya. Nama saya Naura. Sekolah kelas 5. Sekolah kelas 5. Terus pertanyaan ini saking adik Naura, ya, mengapa kita harus menyebut kemerdekaan bangsa Indonesia dan tidak menyebut kemerdekaan Republik Indonesia? Ini pertanyaan saking adik Naura. Kula makili ya saking keluarga Dusun Sambong, masyarakat Dusun Sambong umumipun Desa Sumberjo ya menawi wonten grangwanipun sedaya palenggahan tempat ingkang kurang prayogi ya. Jadi kula sak masyarakat Sambong Dusun Sambong nuwun agung pamunten sak kata-kataipun khususipun tim saking Bib Cabang Jawa Timur. Jadi mengatakan yang telah sampaikan akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sampaikan kepada Bapak Kasmuri. Selanjutnya ini adik untuk pertanyaan adik Naura ini kami persilakan untuk Bapak Komar untuk menjawabnya. Padang bulan. Komar. Alhamdulillah. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semua. Tulisan iki padang bulan itu Komar nggih. Dinane niku Selasa lagi nektune itu 37. Jumlahe 10 nomor kelapa nomor kabeh. Yes. Nggih. Kali Rebo napa? Rebo lagi nektune 5 itu dadi 12 ae nggih. 10 12. Tukang ngeramal ya kitab agama. Ada pertanyaan dari adik Naura, sekolah dasar kelas 5. Jurusan 5 itu Indonesia ini sebab pancang ya. Pancawarna, Pancasila, pengertiannya di 5. Tujuan negara di 5. Warna 5 wonten lambang niku wonten kuning, hitam, putih, merah, hijau. Nah, ini pancawarna. Ini kandungan sedaya. Mungkin dengan sinau diambil.
mengapa kita harus menyebut kemerdekaan bangsa Indonesia dan tidak menyebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ini apa? Kok mboten angsal nyebut kemerdekaan Republik? Amargi ketika 17 Agustus 1945 Republik belum berdiri. Nah, tadi di teks proklamasi tadi disebutkan bahwa pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, terus Jumat Legi niku kemerdekaan bangsa pas jam 10 niki dina 10 nggih. Lajeng Sabtu Pahing niku napa pinter pokok kali Sabtu Pahing 18 niku pas tanggal 18. Nah, ini adalah sebuah hari kemerdekaan bangsa yang dipilih oleh ulama-ulama ulama-ulama khusus amargi Bung Karno ini dzurriate Sunan Kalijaga. Terus semuanya itu sudah dihitung ketika kemerdekaan bangsa. Waktu itu di Naura para pemudi namanya Soekarni sampai maksa Bung Karno supaya dibawa memerdekakan tanggal 15. Bung Karno tidak mau, tunggu 2 hari lagi, kalau maksa potong leher saya. Itu sejarahnya water. Maka ketika nanti adik Naura di sekolah bisa menyampaikan pada teman-temannya bahwa 17 itu bukan kemerdekaan Republik, kemerdekaan bangsa. Lah kok iso Mbak Naura? Mergo 17 kuwi lagi merdeka sing bangsa lah menene kacek sedino lagi negara kesatuan Indonesia itu ngadeg berdiri. Kenapa nek 17 gak oleh nyebut? Karena belum ada dasar yang kuat. Ditekno nganggo dasar apa tanggal 17? Wong durung ana dasare. Barulah sehari kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pancasila disahkan sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik Naura perlu dipahami bahwa bangsa Indonesia ini memiliki 3 bentuk pemerintahan. Paling awal adalah bentuknya Kedatuan Sriwijaya. Yang kedua bentuknya Keprabuan Mojopahit. Yang ketiga ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau terus ini kita agungkan karena Sang Pemrakarsa mendirikan organisasi itu, beliau hanya berpegang kepada satu hadis sehingga kenapa setiap organisasi seluruhnya disuruh bersyukur memberikan yang terbaik kepada bangsa Indonesia. Ketika 17 Agustus dan 18 Agustus bangun rumah syukur tasyakuran kemerdekaan bangsa dan berdirinya Republik Indonesia. Mungkin sebentar sedang malih bulan November organisasi Wajah Luar PCTA bangun rumah syukur Hari Pahlawan. Oktober pemuda-pemuda bangun rumah syukur memperingati lahirnya lagu kebangsaan dan Sumpah Pemuda. Itu terus. Nah, dasar beliau apa? Barang siapa mengagungkan man alhoma maulidi, itu dasarnya beliau itu tok. Barang siapa mengagungkan kelahiran ku niku sinten nggih? Awake dhewe-dhewe. Nah, dengan sedekah 1 dirham akan dibalas 1 gunung emas. Hadis niki rahasiane ten awake dhewe-dhewe. Niku awake dhewe Muhammad itu sifat-sifat yang terpuji. Ketika kita memberikan sifat yang terpuji, berarti jenengan pun melahirno kelahiran Muhammad. Umpamane kok sopan santun niku berarti mengagungkan kelahiranku. Gregetno mboten. Terus kadang-kadang tidak mawon. Yang menyakitkan hati orang lain mboten mengagungkan kelahiran,
tapi membuat orang lain bahagia niku mengagumkan kelahiranku. Itu dasarnya. Demikian Mbak Naura pun jelas nih. Kenapa kok gak oleh mergo durung merdeka, durung duwe negara. Tapi mayoritas nek kula nyetir mobil SS ku penyiar barang. Kemetir gayu republik. Mboten kula innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaten nggih. Ngapunten Pak Alek. Mewakili PCTA Indonesia. Kula ketua DPC PCTA Indonesia. Oke. Kok nggih bendera ini bawa udang. Bendera Jatbang Jawa Timur. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Komar. Adik Naura sudah jelas G. Alhamdulillah. Nanti bisa disampaikan ke teman-temannya atau mungkin di pelajaran sejarah atau PKN. Kalau ada Bapak Ibu guru mungkin salah menyebut, nah, berani ya meluruskan. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian dana motivasi yang mungkin di sini nanti nilainya tidak begitu banyak, tapi kami berharap sangat bermanfaat khususnya untuk Ibu Sriama ini. Kalian PJ. Kalian PJ di sini. Dana motivasi pada malam hari ini akan diberikan kepada Ibu Sriama yang pertama, dan yang kedua akan diberikan kepada PJ Pembangunan Rumah Syukur Layak Umi Sidikiyah. Dumateng Ibu Sriama dan Bapak Ali Wiratno. Kami persilakan. Dan untuk yang mengaturkan di sini kami disampaikan oleh yang pertama Bapak Munib selaku ketua untuk kegiatan pada malam hari ini, dan Bapak Alek perwakilan dari Koramil. Monggo Bapak. Mereka mau? Itu wakil Pak. 11 tahun. Monggo, Pak. Satu, dua, tiga. Lihat dulu, Pak. Man. Ah, oke. Satu, dua, tiga. Foto bersama nih Pak Ipin, Bapak Ali Wiratno sama Ibu Sriama, kalian Bapak Alek didampingi Pak Munib, kalian Pak Udang. Monggo Pak Udang. Satu, dua, tiga. Terima kasih, kami persilakan untuk Bimara. Ini adik untuk hadiah pertanyaan tadi. Sini, Dik. Oh, itu. Adik Naura, nggih. Adik Naura dapat hadiah. Monggo Adik, silakan berdiri Adik. Oke, sing ngongkon nih tanggung jawab. Dapat hadiah khusus dari Pak Uda. Kasih tepuk tangan untuk Adik Naura. Monggo kata si Luki Pak Alek iki, Pak. Monggo Pak Alek. Nggih. Pak Alek kasih pundi iki?
Pulau pelabuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ini yang berkenan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Udang. Jadi untuk penandatanganan petisi tentang kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berkenan. Pak Ipin tadi ada mau menyumbang diri lagu Pak Ipin tadi Indonesia Pusaka itu. Monggo. Sambil tanda tangannya berbeda, nah ini Pak Ipin menyanyi. Gitar. Musik. Siapa? Gitar ta? Karaoke. Mendingan iki sampean gekno lagu iki. Panggraket lagu.